Selamat siang. Selamat mendengarkan, melihat di pemirsa. Saya berbahagia kedatangan tokoh nasional yaitu Gus Nuril di sebelah saya yang telah mengunjungi Langanarjo ini, dan tadi sudah masuk ke dalam sampai permandian, juga di pendopo dalam, juga dijelaskan beberapa tempat-tempat di sini di dalam. Untuk itu saya minta komentarnya dari Gus Nuril setelah melihat ke dalam dan memahami sejarah pesanggrahan Langanarjo ini. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat patriot Garuda Nusantara dan saudara seperjuangan, sebangsa dan setanah air, saya masih teringat oleh ucapan Ndoro Jatikusumo yang saya sempat datengin makamnya di daerah antara Cepu, Blora, daerah tepatnya apa saya lupa itu, bahwa bangsa yang besar itu yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, selama ini kita ini hidup berhura-hura, bermewah-mewah, menikmati kemerdekaan ini, tetapi kita melupakan awal dari trickle down effect, tetesan darah perjuangan. Dan inilah sebenarnya tempat waktu kecil, maka disebut Kelari, tempat waktu kecil dari putranya pahlawan nasional yang bernama Sinuwun Pakubono Kaping 6, yang sekaligus menghapus dan menisbikan sejarah yang ditulis oleh Belanda sendiri bahwa Solo Mataram Islam itu bekerja sama dengan Belanda. Tidak semuanya salah, tapi tidak semuanya benar, karena terbukti tanpa adanya Sinuwun Pakubono ke-6 yang mempertaruhkan jiwa dan raga, mengorbankan jabatan, mengorbankan kewibawaannya, mengorbankan harta benda dan nyawanya, sebenarnya nggak ada perlawanan. Karena Anda tahu bahwa Pangeran Diponegoro susah ditaklukkan, yang kemudian akhirnya dibuang ke Makassar bersama Sentot Alibasa dan Prawiro Tirjo dan Kemojo di daerah Manado, Sentot Alibasa di daerah Bolaang Mangundu. Tidak mungkin ada perlawanan terus, karena Pangeran Diponegoro itu justru diperkuat, dibackingi, bahasa sederhananya, oleh Sinuwun Pakubono ke-6, sehingga beliau diculik oleh Belanda, ditangkap. Nggak ada dalam sejarah peperangan seorang raja ditangkap, nggak ada. Bahkan jenderal mati aja jarang. Ini raja ditangkap karena dianggap sebagai sebuah the big enemy, atau molo yang sangat besar, kalau dibiarkan akan melahirkan Pangeran Diponegoro yang lain, yang akhirnya melahirkan perlawanan-perlawanan untuk menuju kepada kemerdekaan. Disinilah sudah diupayakan salah satu putranya yang kemudian kelak menjadi Pakubono ke-9 atau Sinuwun Pakubono ke-9 Panatep Kalifatullah Panotogomo, disidit, diasingkan. Tetapi sejarah Allah menghendaki memang Indonesia ini harus berjaya kembali. Nah, mercusuar Indonesia ke seluruh dunia ini justru inilah sumbernya. Munculnya para jenderal, munculnya para pemimpin, para penguasa, para rezim yang ada di tanah air ini adalah sumbernya. Maka di dalam Islam ini
ini adalah Robit. Makanya nggak tahu apakah ini cocok dengan penamaan ketua PGN atau tokoh PGN di Solo yang namanya Robert. Itu dimaksudkan adalah Robit supaya untuk mengingatkan kembali, saya nggak ngerti, karena Robit itu menghubungkan, dan ini kita dalam rangka menghubungkan kembali sejarah yang hilang, menghubungkan kembali bahwa nilai-nilai berlian itu dari sini dipancarkan, kemudian dengan spotlightnya memancar di seluruh tanah air dan menjadi penggerak, baik langsung atau tidak langsung. Loh, kok bisa begitu? Saya sendiri tidak pernah membaca sejarahnya Sinuwun Pakubono ke-9 dan Pakubono ke-6, tetapi hati saya beberapa bulan ini tergerak kepengen kemari, dan oh ternyata gerakan Patriot Garuda Nusantara ini wono sumberi gitu loh. Jadi kalau beliau menggunakan sesanti iskariman aumut sahidan, jadi hidup mulia atau mati syahid, dengan berpegang teguh kepada keimanannya kepada Allah dengan sikap manunggaling kawula Gusti. Ini ditunjukkan oleh Pakubono ke-9. Beliau tidak sare, tidak nyari, tidak tidur, tetapi mengaplikasikan perintah Allah sendiri. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mengingat Allah dalam keadaan jumeneng berdiri, wa qu'udan alo lenggah, kayak cucu buyutnya nih Kanjeng Neno atau Kanjeng Pangeran Surya Kusumo, Surya Wicaksono. Nah, beliau memakai Wicaksono ini memakai nama Pakubono ke-10, itu bergelar Wicaksono. Karena kenapa kok diberi gelar Wicaksono? Karena Belanda menyerang Indonesia dengan meriam, beliau bisa membuat meriam. Itu kecerdasan beliau yang sangat luar biasa. Nah, saya teruskan lagi. Dalam keadaan duduk, beliau senantiasa ingat kepada Allah, dan bahkan dalam tidurnya pun berbaring. Junubihim, beliau tidak tidur sebagaimana anak-anak raja atau calon raja. Beliau justru sare di atas sumur. Bukan soal bahayanya kecekur sumur, kalau saya biasa itu anak rojo itu wis duwe ilmu keturunan, kecekur sumur, blindes motor, tabrak kereta, ndak masalah kalau memang tumetesing darah dari para raja Jawa. Tetapi yang berbahaya justru ketika beliau semarit atau rebahan di atas sumur itu, uap airnya ini akan masuk ke dalam tubuh, dan itu membahayakan jeroan, mulai paru-paru, jantung, dan metabolisme tubuh akan terganggu. Kelihatannya kayak fatalis, saking imannya kepada Allah sehingga melakukan langkah laku mi'rajulil mukminin, mi'raj kepada Allah manunggaling kawula marang Gusti dengan menisbikan unsur kesehatan. Tidak, justru Sinuwun itu membangun tempat pemandian belerang. Jadi ketika beliau sudah sare, kemudian bangun tidur, mandi di air belerang, maka encok kayak saya ini umur sudah sekian ini malah kadang-kadang boyok gitu, dengkul sakit. Beliau enggak, karena apa? Mandi di belerang. Dan ini menyatukan antara konsep esoterim dan eksoterim. Kegantungannya kepada Allah itu menunjukkan sebuah toreko. Maka di sini di sebelah ini ada Mbah Blangkon ini yang memimpin torekoh Satoria martabat 7 Nusantara. Maka sebagaimana mursyid-mursyid torekoh yang lain, saya undang untuk datang ke sini, dicoba laku sebagaimana yang dilakukan oleh Sinuwun Pakubono ke-9. Sekurang-kurangnya berdekatan di ketempatnya. Karena apa dasarnya? Khidmatur rijali sababul wisoli ila maula mawali. Dekat dengan orang yang mendapatkan kedudukan khusus di mata Allah, itu menjadikan sebab kita wusul, ketemu kepada Allah.
Jadi mencari makrifat dengan cara yang sangat mudah. Karena kalau sampai harus sholat sampai khusyuk itu susah. Makanya banyak teman-teman radikal atau kelompok-kelompok PKS, kelompok ATI, kelompok EPI itu saking ben ketok khusyuk batuknya dijeduk-jedukin yang lantai sampai do gosong gitu, ada hitam-hitam di jidat. Padahal enggak. Ini lain dengan sinuwun itu dengan cara hati. Karena makrifat itu rasa pangroso, dan dia menggunakan cara yang sangat luar biasa. Sinuwun itu sangat luar biasa. Dari khidmatur rijali sababul wisoli ila maula mawalai ini, mendekat Allah, menunjukkan bahwa dunia ini tidak ada. Jadi beliau ini sesungguhnya kalau makomnya para ahli zikir itu makom mukasyafah, makom tertinggi makrifat. Karena apa? Anak raja, calon raja ngungkur ke dunia, hatinya hanya ada Allah, maka tidur di atas sumur. Meskipun gerak tanggung jawabnya untuk kembali dan mengembalikan kejayaan Nusantara yang diwariskan oleh mbah-mbahnya sampai dengan Panembahan Senopati yang merupakan putranya Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan adalah putranya Ki Ageng Nis. Ki Ageng Nis adalah putranya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo putranya Bondan Kejawan. Bondan Kejawan itu adalah putranya dan terkenal dengan sebutan Joko Tarub II, itu adalah putranya Raden Wijaya sendiri, pendiri kerajaan Majapahit yang sangat luar biasa hebatnya. Ya tidur. Tetapi tanggung jawab mengembalikan marwah sebagai rasa syukur diberi kerajaan Nusantara yang sangat luar biasa ini, dia harus sehat. Jadi ngetes kedikdayan, katiasan, daya tahan tubuh dengan tidur di atas sumur, lalu melambari dengan ikhtiar mandi di air belerang. Jadi santri-santri Ndiko harus mandi, harus di sini. Paling tidak mencintailah dasar khidmatur rijali sababul wisoli itu tadi. Jadi hormat saja kepada orang yang mendapatkan kedudukan khusus sampai kepada Allah. Kalau sholat susah, amal ora ikhlas, poso kadang poso kadang ora, malah akeh ngurai gitu. Haji apalagi pandemi begini sudah susah mau berangkat. Jadi cara yang paling dekat ditemukan oleh Sinuwun Pakubono kaping 9, kaping 9 dengan Topo Broto, menerjunkan diri di kawah Candra di Muka. Apa itu kawah Candra di Muka? Panasing nafsu, syahwat, kekuasaan, kepingin mulia, kepingin ini dipeper sendiri, mati sebelum wafat, maka melahirkan Condro di Muka. Maka rata-rata keturunan raja itu wajahnya ini bercahaya, ada candranya, ada cahaya rembulan di muka. Jadi bukan candra di muka itu kayak wapi kanggo bakar besi pada besi, bukan. Makanya sampai persani sebelah saya ini masih keturunannya beliau. Wajahnya kan sumele, senyum, meskipun keratonnya ini rusak kabeh, pemerintah orang ngopeni gitu. Karena sabarnya, kesabarannya melebihi dari keinginannya untuk memuliakan. Nah, ini oleh sebab itu melihat secara fisik kami merasa terbangkitkan, dan saya tadi sudah ngomong-ngomong sama Mas Bambang dan Mas Robert, kalau bisa di sini dikembalikan lagi lah, bahwa disinilah tempat mendeder kecambah perlawanan terhadap penjajah. Artinya apa? Disinilah tempat mendeder para kesatria-kesatria Jawa, kesatria-kesatria Mataram. Kesatria-kesatria Mataram Jawa itu dulu sampai kepada daerah-daerah hingga keluar Jawa, sampai ke ASEAN. Di sini tempat mendeder perlawanan pertamanya. Maka kalau Mas Robert saya pasrahi untuk membentuk PGN di seluruh Solo Raya, dan ternyata sudah di Wonogiri aja ada 7.000
Patriot Garuda Nusantara, dan insya Allah nanti akan dibareti oleh Jenderal Martinus Hukom. Para jenderal juga saya minta untuk datang ke sini supaya mengingatkan kembali, menjadi refleksi bahwa sampean jadi jenderal karena perlawanan yang ditegakkan, karena kecambah nasionalisme yang ditanam di Langen Harjo ini. Di samping itu, saya kepada Mas Jokowi dan kepada rezim siapapun, pemerintah siapapun, atau orang-orang yang pernah berkuasa, cobalah datang kemari sebagai rasa syukur. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inadzabi lasyadid. Amin. Jadi kalau datang ke sini, oh ini toh tempatnya, awal sumber sehingga saya bisa menjadi jenderal. Dengan demikian kita saksikan tadi, saya merasa prihatin sekali, pendoponya sudah kayak begini, rusak parah. Padahal di sini adalah tempat paseban, sepo. Malah Sunan Kalijogo sering kesini, dan Sunan Kalijogo lah yang mengarang lagu Ilir-Ilir. Saya sering datang ke daerah Boyolali, di Selo, di situ ada batu pasujudan. Pakubono kaping 7 dan Sunan Kalijogo sering di situ, dan saya diminta untuk sujud di situ. Pada waktu itu beliau miyos. Nah, dari situ kenapa kita biarkan? Maka Mas Jokowi dan on his gang lah, atau Mas Jokowi atau siapapun, atau calon presiden, mbok jangan membuang-buang duit saja di jalan-jalan dengan gambar-gambar. Cobalah tengok, kalau saja tidak ada Pakubono kaping 9, Anda tidak bisa mencalonkan presiden, Anda tidak bisa menjadi presiden. Maka dengan hati yang paling lembut, paling dalam, saya ngemis. Semoga Allah paling-palilah merubah hatimu dengan haknya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wala ta'atik. Datanglah ke ulama kampion ini, raja misuwur ini, saksikan sendiri. Saya nggak perlu cerita banyak, saksikan sendiri. Nah, kalau datang saja enggak, bagaimana sampean bisa merasa tresno? Karena justru dari sini Anda ada. Di sana hanya ada replika Ki Rojomolo. Padahal tempat seban, paseban. Dengan lagu ilir-ilirnya. Leriler, leriler, tanture wesumilir. Aijo, royo-royo tak senggo. Kemantenanya bocah angon penekno blimbing kui lunyu-lunyu penekno kanggo sepo mengko sore. Itu seponya di sini.